Salam Bapak Ibu Saudara, bersyukur kebaikan Tuhan terus kita rasakan hari ini. Kita berdoa merenungkan firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami dapat bersama-sama menikmati kemurahan Engkau kembali. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menuntun kami. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 45 demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Saudara, betapa senangnya jika kita ditegur yang membangun kehidupan kita. Tetapi juga ada yang merespon teguran dengan penerimaan yang kurang positif. Maka diperlukan hikmat supaya teguran atau masukan itu sebagai dorongan atau daya kita untuk semakin lebih baik lagi. Saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, ternyata di sana ada pedagang. Bagaimana mungkin ada pedagang di bait Allah? Banyak orang di luar Yerusalem yang berziarah ke bait Allah. Karena itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk membawa binatang korban dalam perjalanan. Sebab akan mempersulit mereka sendiri. Karena itu mereka membawa uang untuk dibelikan hewan kurban di Yerusalem. Mereka yang berasal dari luar Israel memiliki mata uang yang berbeda dengan yang dipakai oleh penduduk Yerusalem. Karena itu ada juga yang menukar uang di Yerusalem. Jadi sebelum membeli hewan, mereka perlu menukarkan uang lebih dahulu. Peluang tersebut dilihat dengan baik oleh para imam di bait Allah. Mereka membawa pedagang tertentu untuk berjualan di halaman bait Allah. Tentu saja dengan menaikkan harga dagangan mereka jauh melampaui harga yang sewajarnya. Para peziarah terpaksa membeli hewan kurban kepada para pedagang yang ada di dalam bait Allah itu. Sebab ketika mereka membawa hewan kurban dari luar, maka akan dicek oleh para imam dan dinyatakan cacat atau tidak layak, sehingga terpaksa membeli dari pedagang yang ada di dalam bait Allah itu. Keuntungan penjualan itu dibagi ke para imam yang melayani di bait Allah itu. Itu semua jelas merupakan perbuatan jahat, sebab pelataran bait Allah itu adalah tempat untuk beribadah. Dengan adanya para pedagang di sana jelas akan mengganggu orang yang beribadah kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengamuk dan mengusir mereka semua dengan berkata, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun." Akibatnya para imam marah dan berusaha membinasakan Yesus, tetapi tidak berani dan tidak tahu bagaimana caranya. Mengapa tidak berani terang-terangan? Karena mereka sadar kalau perbuatan mereka itu jahat. Kita perhatikan, mereka sadar tentang kejahatan mereka, tetapi tidak mau berubah, bahkan mau membunuh Yesus yang menyadarkan atau menegur dosa mereka. Tidak semua orang bisa menerima teguran firman Tuhan, baik itu rohaniwan maupun jemaat. Tetapi biarlah kita membuka hati kita dibentuk oleh Tuhan ketika kita ditegur menjadi seturut kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Jikalau teguran-teguran yang kami peroleh itu bisa membangun diri kami, ajar kami untuk menjadi sebuah daya atau dorongan bagi kami untuk lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.